Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersama mengaji, untuk bersama berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, dan juga pada waktu yang penuh berkah ini, dan juga bersama sahabat-sahabat kiri kanan yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Semoga kita yang diberkahi ini dikumpulkan kembali oleh Allah bersama Muhammad di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tetap bercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah seorang manusia dari kalangan manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh bagi segenap alam, untuk menjadi contekan bagi seluruh makhluk, bahwasanya ini manusia yang dengan segala kekurangan sebagai manusia itu mampu untuk menjadi hamba Allah yang sempurna. Maka daripada itu, hadirin sekalian, kita sebagai manusia yang juga seperti Nabi Muhammad sebagai manusia juga, yang berjalan di pasar, yang menikah, ya masuk kamar mandi, tetapi itu tidak boleh menutupi kita daripada melaksanakan Al-Quran secara utuh. Nah, baiklah, mari kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampai sini ya, urgensi dan keutamaan ini. Ahamiyat tauhid wa fadlihi. Keutamaan tauhid dan pentingnya tauhid dan keutamaannya tauhid. Bukunya betul-betul Ada. Dibaca anak saya. di rumah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kemarin sudah diingin, insya Allah ini. Tauhid adalah rukun Islam yang paling besar. Jadi kemarin sudah ini. Tauhid adalah rukun Islam yang paling besar. Bagaimana tidak kalau kita melaksanakan rukun Islam kan ada 5. Pertama syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian iqamus shalah wa ita'iz zakat wa siyam Ramadan. Terakhir hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun Islam niku dibagi menjadi 2. Yang pokok dan yang utama, tapi juga yang berikutnya ini yang ikut. Kalau kita melaksanakan kalau kita melaksanakan siyam, zakat dan haji tanpa melakukan sholat, tanpa melakukan syahadat, ya tidak diterima. Bahkan kalau kita tidak melaksanakan syahadat, tapi kita sholat dan tempat yang lainnya kita laksanakan, itu ya betul tidak diterima. Maka daripada itu tauhid. Nah, tauhid itu maksudnya di sini adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tauhid itu adalah rukun yang paling besar dari Islam. Nah, jenengan percuma. Kalau jenengan gak syahadat, tapi kok yo siam, kok yo zakat, kok yo haji, kok yo sholat, padahal gak syahadat. Itu tidak diterima emang. Nah, kalau tidak salah kemarin itu kita bahas tentang ada orang kafir itu kok mau nyembelih kita ketika Idul Adha. Ada orang yang seperti ini, ada orang kafir rela untuk nyembelih kambing. Jadi ketika Idul Adha seperti ini di sebuah perusahaan, niki bosnya kalau pedes dulu kambing cuma. Cuma sampai lo gak Islam, percuma kalau ini. Dia mengatakan bagaimana? Dia mengatakan sebelum kita terkena musibah,
kita bisa mencegahnya dengan tumpahan darah dari dua. Ini di dalam keyakinan mereka kan ada dosa turunan. Jadi semua umat manusia itu lahir di dunia itu sudah membawa dosa. Kalau menurut mereka seperti itu, menurut orang Kristen ini. Jadi lahir itu sudah bawa dosa. Dosa dari siapa? Dosanya Bapak Adam. Bapak Adam itu dosanya apa? Makan buah khuldi. Makan buah khuldi. Akhirnya anak keturunan ini gawa dosa lagi. Makanya Tuhan menurunkan dirinya sendiri berwujud sebagai Yesus untuk dijadikan korban. Nah ini dijadikan sebagai tebusan dosa. Akhirnya dosa turunnya itu akhirnya menjadi hilang. Bagi orang yang tidak meyakini bahwasanya Yesus itu sebagai penebus dosa, maka dia masih memiliki dosa turunan yang Adam dulu. Nah itu dia ketika dia mengeluarkan kambing dua itu, ini bisa untuk menghindarkan dari mara bahaya. Nah ini di dalam Islam juga ada seperti ini. Jadi al-amal al-mujiyat, amal-amal yang menyelamatkan. Salah satunya adalah korban, menumpahkan darah ketika hari raya korban ini. Menumpahkan darah, jauh kayak korban di dukung, itu orang untuk menumpahkan darah korban ini. Ini termasuk amal yang ujian. Jadi kalau musibah, kesulitan itu akan dipermudah oleh Allah, diberikan jalan keluarnya oleh Allah dikarenakan kita melaksanakan Idul Adha nanti. Ini wa akbar da'ani la yumkinu wa la yumkinu lil mar'i an yadkhula fil Islam illa idza syahada tauhid wa aqarra bil 'ubudiyyati lillahi wa nafa'ana 'amma siwa. Qala alaihi salatu wassalam, dari Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia Islam itu dibangun atas 5. Nah ini dunia dibangun Islam itu adalah khamsin atas 5. Yang pertama kalau pikir sebagai ulama syahadat bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasul. Syahadat, nah ini yang penting ini syahadat. Syahadat itu kunci surga. Barang siapa yang sudah syahadat, harus nyetor kunci surga. Tapi dia kunci surga tidak dikawin. Ya betul, ayo beberapa disi. Kita mungkin syahadat itu tidak syirik kepada Allah SWT. Tapi dosa itu mati. Itu benar sih. Tapi nanti akan selamat gini. Tapi kapan tak tahu kapan. Entah jutaan miliar tahun yang akan datang, baru dia akan dari neraka. Wa iqamis shalah. Nah, lalu yang kedua, jadikan sholat iqam. Iqam itu tegak. Iqam menegakkan sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi dia berusaha bagaimana sholat itu menjadi bagian dari kehidupan dia dan keluarganya. Ketika melaksanakan perjalanan, contohnya iqam sholat itu ketika melaksanakan perjalanan. Jadinya pernah melok ini, melok wali limo. Kadang nektur wali limo itu kan nek pun sadarnya asal. Itu biasanya bisa ngebut. Jadi ngebut, ini soal masuk maghrib itu sudah di tempat, sudah di rumah. Nah kadang itu ada orang-orang sih ngomong, wah kok di jamaah takhirnya. Jadi sadarnya asal ini sudah berangkat jamaah takhirnya. Begitu berangkat pernah karena macet tutup orang Isya, bingung. Ya apa ini akhirnya apa? Supiri, sopirnya apa loh? Macet kok nyala supiri, baru sadar ini. Nah, termasuk iqamis shalah itu adalah menjadikan sholat sebagai sesuatu hal yang dia pikirkan pertama. Jadi pertama yang dia pikirkan dia apa sholat pula. Jadi dia sudah memprediksi. Di momen saat dulu dia asal itu baru berangkat. Mungkin awalnya jalan mesti macet. Wis tak jamak takbir ini. Dan jamak takbir asal. Tapi asal kalau maghrib bisa dijamak di sini. Makanya jamak. Zuhur ketika sholat zuhur langsung zuhur sama asar. Zuhur sama asar sudah selesai. Nah ini katanya berangkat sebelum zuhur, katanya berangkat sebelum asar atau setelah asar dia sudah melaksanakan sholat asar. Mau perjalanan lama
jam 10 tutup omah kayak tutup maghrib tutup omah kayak kewajiban asar sudah selesai. Nah ini harus pikir, ya Allah kita disini masalah seperti itu. Gini, berapa banyak di antara kita yang masih meremehkan masalah sholat? Gini, perjalanannya kok profesor teman gitu. Ya, astagfirullahaladzim. Kita termasuk seperti orang-orang yang seperti itu. Bahkan ketika Jumatan dalam perjalanan, ketika hari Jumat dalam perjalanan, Rasul kan tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Tetapi kalau orang yang memang betul-betul iqamis sholat, mendirikan sholat betul-betul, maka sholat Jumatnya itu akan menjadi bagian dari yang dia pikirkan dalam perjalanannya. Dari perjalanan, kira-kira jam ini aku sampai berapa ini, kok sholat Jumat ini? Nah ini yang termasuk orang yang iqamis sholat, mikir sholat itu bagaimana sholat itu bisa terlaksana. Nah gitu ya, saat itu masjid apa? Zaman Nabi, enten rusuh-rusuh motor itu masjid itu bukan tiang-tiang kayak saat ini masjid tiang-tiang ini juga berangkat dari Surabaya terus menuju paling cedek itu di Mojokerto namanya ini. Jadi kan lewat bawah masjid itu nanti. Keleran kiri kanan. Omongannya Jumatan, Jumatan keleran kiri kanan. Jadi kan pilih. Sing sholat Jumat nyekol tongkat, apa sholat Jumat nyekol tongkat. Terus ngerti, sing sebegitu mudahnya dengan melaksanakan sholat jamaah sekarang ini. Maka sajane kalau kita betul-betul mau sholat, maka tidak ada alasan untuk mau, tidak ada alasan untuk sholat tidak apa-apa. Kalau kita betul-betul meyakini mau sholat. Nah, seperti itu. Tapi kembali lagi. Dalam beragama tidak memberatkan. Jadi dalam beragama tidak memberatkan. Orang yang betul-betul memikirkan hal ini itu tidak lain tidak bukan dikarenakan di dalam hatinya ini ada takwa. Betul-betul bertakwa kepada Allah, betul-betul dia ingin mendirikan sholat secara sempurna. Makanya dia pikir sampai jadi berteman. Tapi balik lagi, lain kalau tidak ada paksaan dalam melaksanakan beragama, tidak ada menyulitkan dalam melaksanakan agama. Ojo sampai kita melaksanakan beragama. Tapi garis bawahnya jangan meremehkan dalam beragama. Kemudian yang berikutnya ita zakat, menyampaikan zakat. Hadirin sekalian, kalau melihat kata-kata di sini adalah kita menyampaikan zakat itu disampaikan sebelum dia menaruh ke Baitul Mal, dia itu sudah memiliki sokolat sing KKI, sing pahala KKI zakat itu sudah punya target di sini. Bahwa itu dulu di zakat itu dulu ini yang paling aktor. Jadi yang didisikkan itu sudah, yang didisikkan itu yang memiliki target apa? Pemenang kerabat itu tidak seorang yang kerabat dulur atau bapak atau ibu atau ipar yang sampai tidak bisa makan gitu. Maka itu lebih utama yang dizakat. Lebih utama yang dizakat. Menyampaikan, maka menyampaikan itu apa gitu? Kita yang menyampaikan zakat ini aktif untuk mencari-cari gitu. Karena di dalam Islam itu ada seperti ini. Ada Nabi Muhammad SAW bersabda, "Waman yasta'fif yu'ifahullah." Barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Maksudnya menjaga kehormatan ini apa? Menjaga kehormatan dari meminta-minta. Jadi wong Islam sih betul-betul Islami taat. Niku akan berusaha menutupi dirinya, menutupi kebutuhan dirinya, meskipun kurang-kurang. Tetapi minta-minta itu menjadi yang paling akhir. Gak apa-apa saja. Jadi gak apa-apa saja. Jadi ketika kita mencari orang yang berhak menerima zakat, sing Islam temenan itu biasanya malah tak menunjukkan dari itu. Dia itu malah menutupi. Wamanya stafif barang siapa yang menutup, yang berusaha menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta, maka dia akan dijaga oleh Allah untuk tidak minta-minta. Jadi oleh dia ini yang memiliki zakat, memiliki kewajiban zakat, itu butuh boleh teman. Jadi sih kita sing saja benar, tapi kan
nggak tutup kalau dia tidak minta. Ini mau namanya dewi gampang ini, katanya bayar zakat pilih gampang ya. Yus boleh sih kalau Jawa tahun berapa saya ada itu biasanya seperti itu gini, itu gampang. Tetapi apakah mereka betul-betul minta-minta? Soalnya nopo ada orang-orang yang menjadikan minta-minta itu sebagai profesi dia. Nauni kampung, mau main bodi, budal, nauni kota, lupa mobil, bodol, gak usah ngangkat, dinasti, surah cawan-cawan itu, jatuh. Oleh boleh tuh obat, karena sudah ada nih investigasi seperti ini. Ditulis di rumah, oh my god, beli mobil, tapi kerjaan kamu dari jatuh. Ada suatu kejadian yang ini betul-betul ini. Ada seorang ustaz, niku sedang naik mobil dengan tetangga. Terus dari itu ketika naik mobil, ngobrol sama temannya ini baru pulang haji. Ngobrol ketika pengalamannya di haji itu bagaimana. Kemudian ketika jalan, saya berhenti di perapatan. Orang-orang kocoknya saya baru pulang haji ini ngomong. Terus dari itu dijawab oleh ustaz, oh sampai ini kocok mau haji jadi jalur ini, nah ini bikin tanah. Terus dari itu dibuka sebenarnya, kayak kocok lu, main. Ya. Sajane itu, sajane ini saya berpendapat jadi kan, ya duit itu kan cukup nih. Tapi profesinya ternyata, ya profesi minta-minta. Kemudian berlanjut setelah temu itu juga ada orang melanjut ceritanya berubah. Sebelum cerita tentang haji ini, bagaimana keadaan di sana berubah. Iku gini kok. Aku ketemu nama dia hajian kok. Itu kayak sudah ibadah. Jadi tidak bisa ibadah di sana. Oh masih dilakukan tuh, soalnya memang uangnya yang digunakan untuk berangkat hajinya ini didapat dengan meminta-minta itu. Tidak ifah, tidak menjaga kehormatan dirinya. Gitu. Jadi dari seorang haji, ngomong tok namanya ngomong makan lagi sih, makan lagi sih. Sholat wajib ya namanya dari BWF. Gitu ya. Mari tawaf kesel rumah. Gitu. Nah, itulah hikmahnya. Kita memang tidak bisa melihat langsung, gitu. Kita tidak bisa mengatakan masih duit adalah duit, meskipun didapatkan dengan cara yang haram, tapi rezeki dari Allah, kita tidak bisa mengatakan seperti itu, gitu. Rezeki dari Allah itu harus didapatkan dengan cara yang halal. Di dunia saja sudah diperlihatkan rezeki yang halal dan rezeki yang haram ketika didapatkan itu dampaknya seperti apa? Ketika para koruptor mendapatkan duit yang banyak, apakah mereka tenang hidupnya? Waktu diuber KPK, mama uang tekuan yang lain, usi tapi jalur tenang. Berbeda dengan orang yang mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara yang halal, yaitu dia kehilangan uangnya seluruhnya, dia tenang baik. Saya masih punya Allah SWT. Saya masih diberikan kesehatan, saya masih diberikan iman Islam. Tidak masalah dihilangkan uangnya semua. Bahkan keluarganya diambil pun tidak masalah. Masih memiliki Allah, masih memiliki Islam, masih memiliki Allah yang menjadi sandaran yang kita kuat tadi. Jadi saya sampai diambil keluarganya ini sih tadi para Allah sih. Dewi Allah ini biasanya dicoret kok kartu keluarga. Kita terus ini wanita di zakat menyampaikan zakat. Kembali lagi ini bahwasanya uang yang halal dan uang yang haram itu terlihat ketika besok di hajian, ketika kita berangkat haji. Jadi ini awal diberikan ini nabung untuk berhaji, hati-hati duitnya kalau sih halal ya, duitnya hati-hati, ojo sampai boleh sih syubhat gini. Seperti itu. Kita terus. Kemudian yang keempat, wasallallahu ini ini termasuk dari rukun Islam. Kemudian yang terakhir adalah hajjul bait. Muttafaqun alaih. Haji ini termasuk di dalam rukun Islam.
Kemudian kaidah berikutnya yang penting ini at-tauhidu ahammul muhimmati wa awwalul wajibat. Tauhid itu adalah sesuatu yang penting dan yang paling utama dan kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama. Maksudnya apa? Ini bahwa muqaddamun ala kulli a'mal. Maksudnya ini tauhid itu diamalkan dari semua amal-amal yang lain. Wasabiqu, dan dia mendahului kullu muhimmati liman zilatihi al-kubra. Dikarenakan manzilah tempat kedudukannya yang tinggi, wali ahamiyatihi al-uzma, dan dikarenakan kepentingannya, zatnya dia ini yang penting, yang besar, memiliki kepentingan yang besar. Contohnya ini, ini adalah pertama kali berdakwahnya siapa? Mu'adz radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang ada di Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda, innaka ta'ti, sesungguhnya kamu akan mendatangi qauman, sebuah kaum min ahli kitab, dari ahli kitab, yakni Nasrani. Ini faliyakun awwalu ma tad'u, dari perintahnya Nabi Muhammad ini, faliyakun, maka jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka dakwah apa? Syahadat an la ilaha illallah. Pertama kali yang didakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain bagaimana menyatakan illa an yuwahhidu Allah. Dakwah yang pertama kepada orang-orang ahli kitab itu adalah an yuwahhidu, untuk mensendirikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Jadi ini. Kemudian saya terangkan sedikit ini. Wa huwa muqaddamun ala kulli amal. Tauhid ini harus didahulukan dari segala macam amal-amal. Contoh, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya semua amal-amal ibadah itu kudu ono dari bi menggunakan kalimat bi. Innamal a'malu, innama niku biasanya sesungguhnya, tidak lain tidak bukan. Al-a'malu sing disebut sebagai amal ibadah, ritual amal ibadah itu nopo syaratnya bi niat, bersama dengan niat. Nah ini bersama dengan niat. Isinya niat, nah ini isinya niat itu nopo. Amal ibadah itu kudu ono niat. Niat itu isinya nopo? Ada dua. Yang pertama keterangan, bukan keterangan ya. Kejelasan amal apa yang akan dilakukan. Akan melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat wajib atau sunnah? Sholat wajib. Sholat wajib sendiri. Sholat subuh, zuhur, asar. Zuhur dengan rakaat, 4 rakaat. Madhab kiblat. Sebagai imam, sebagai imam. Lillahi ta'ala. Nah, kemudian komponen yang kedua, komponen dari niat ada lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu adalah ininya. Lillahi ta'ala itu tauhidnya. Jadi ketika kita berniat di dalam akan melaksanakan semua amal, meskipun tidak kita ucapkan, tapi hati ini itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gawe sapa iki amale? Nah, ini. Amale gawe sapa? Lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya mendekatkan diri kepada Allah, supaya mendapatkan ridhonya Allah, supaya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, supaya dijauhkan dari nerakanya. Seperti itu. Dan itu termasuk mentauhidkan Allah SWT. Mentauhidkan Allah. Jadi saat dulu semua amal ibadah itu harus didahului dengan tauhid. Nah, gitu. Maksudnya tauhid ini apa? Kalimat di dalam niat sing ngomong lillahi ta'ala ini. Jadi ya, bahkan semua amal yang niatnya lillahi ta'ala, semua pekerjaan yang diniatkan dengan lillahi ta'ala akan menjadi ibadah. Bahkan seperti ini, jenengan berangkat dari rumah,
menuju ke masjid. Niatnya untuk melaksanakan sholat. Mertu kita kok omah demi ibadah. Setiap langkah dihitung sebagai ibadah. Ya, sangat murah sekali ini Allah SWT. Bahkan jenengan bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus jenengan masuk kamar mandi, niatnya apa namanya kamar mandi? Wudu untuk sholat subuh. Jenengan melaksanakan kamar mandi dulu, terus dihitung amal. Asalkan dilihatkan. Begini, ya Allah, bayangkan kalau setiap hari kita bangun, kita tidur, kita itu niatnya lillahi ta'ala. Ibadah kan ada Rasulullah. Ya Allah, betul-betul tidak ada waktu yang terbuang. Sekarang kita coba mikir nih, di akhirat itu kita hidup berapa lama? Saya paling gampang. Jenengan berdiri di badan Marsha itu berapa lama? Waduh, terus kalau saya bisa terus gampang aja sih. Jenengan melaku di jembatan Sirat itu kira-kira berapa lama? Sejak tidak segitu. Itu nanti ribuan tahun cita-cita. Jenengan berdiri di badan Marsha itu 50 tahun. Kemudian jenengan berjalan di itu baru di badan Marsha saja. Kemudian belum lagi hisabnya itu berapa ribu tahun. Orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman akan dihisab satu persatu berapa banyak. Kemudian ketika kita berjalan di Sirat itu berapa juta tahun lagi. Kemudian pengadilan di depan pintu surga. Jadi wong sing berhasil telah melewati jembatan Sirat. Itu ketika sudah di depan surga, itu si Allah penebusan dosanya lagi. Jadi masih wis katanya menebus surga. Enten gitu. Jadi ketika zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang ditanya oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah berdiri di depan para sahabat. Ketika itu Rasulullah sudah tahu kayaknya sebentar lagi akan ajalnya datang. Gitu. Bertanya kepada orang siapa yang dulu pernah saya zalimi? Siapa yang dulu pernah saya zalimi? Kemudian ada orang racun. Sahabat-sahabat tak berani kan dia. Oh Rasulullah, masuk katanya dibalas gitu. Sopo sing tak zalimi ada orang racun. Kabeh sahabat ini kalau Nabi kata ini kok Nabi. Ya Rasulullah, jangan pernah mukul saya pakai cambuk. Kapan itu? Ketika saya di belakang jenengan di atas kuda, jenengan nyepres jalan ini ada trek kuno ya Rasulullah. Itu sekitar maju. Ini dikai cambuk. Umar pakai cambuk ini kalau ngomong wani yang wong ini katanya kok Nabi. Kemudian wani wong ini bisa, wong ini barang ngomongnya ya Rasulullah ketika jenengan nyambung saya sudah tak pakai baju ya Rasulullah. Rasulullah buka baju. Gue sih cambuk. Ternyata tidak jadi dicambuk, malah dipeluk oleh sahabatnya. Nah ini sebagai contoh bahwasanya Rasulullah itu tahu ketika setelah jembatan Sirat itu, meskipun semuanya itu akan masuk surga, itu si orang dendam ciri-ciri teman ini. Contohnya kayak Ustaz Hidayat, dan Ustaz Abdul Somad dulu kan pernah beda-beda mati. Dan mengenai Allah salah sisi gak memaafkan gitu nih. Ketika di depan pintu surga itu nanti sama Allah dikongkon, ayo mereka sampai ridho. Gitu. Masih jelas-jelas saya kan surga itu dulu gitu. Sampai ridho. Ono ustadz ngajari santri ini akhirnya jadi ustadz gede gitu. Kemudian ketika dua-duanya sudah mau masuk surga, seret di depan surga, santri ini ngomong ustadz aku sih juga nggak sampai ngomong jangan pernah juga ngomong gitu. Kalau biasa itu juga sampai itu betul sampai itu, betul. Jadi ketika jadi ilustrasi bukan ilustrasi, gambaran dari Rasulullah SAW ketika orang-orang Islam itu akan masuk ke dalam surga itu di dalam hatinya itu kepada saudara-saudaranya itu sudah tidak ada rasa lain kecuali rasa ridho. Wis ini dulu kalau surga, wis terjadi kalau mereka wis bakal masuk surga bareng. Sampai seperti itu, keadilan Allah SWT akan ditegakkan. Nah, ini gini. Maka bahwa dan
khairil amal ini didahulukan dari semua amal yang lain untuk mentampilkan Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Gini. Wah, tutup kubur seperti apa? Kalau cerita tutup seperti itu hasilnya. Wa huwa muqaddamun ala kulli amalin. Tauhid itu didahulukan. Tauhid itu didahulukan daripada amal-amal yang lain. Jadi niat itu dua itu pokoknya niat itu jenis amalnya dengan harus jelas, meskipun tidak harus diucapkan. Kalau diucapkan itu pun bukan termasuk bukan termasuk ibadah ucapan. Sing masuk ibadah itu hati ini. Sing dituntut kalau lambene. Niat itu namanya hati. Gini. Yang mengenai lambene ucap tapi hati ini bukan ucap, maka juga belum niat. Ini hati ini ucap terus lambene itu nuntut baru jadi ibadah. Karena yang niat itu sepertinya di hati. Jadi jenis amalnya apa, kemudian lillahi ta'ala yang jawab sampai lali. Setiap saat kita akan menjadi ibadah. Oh, balik sini lagi. Setiap saat akan menjadi ibadah apabila kita niatkan lillahi ta'ala. Di akhirat itu sangat lama sekali dibandingkan dengan kehidupan kita dunia yang hanya sebentar ini. Masih lama? Sudah 7 menit tadi. Kalau kehidupan kita yang selamanya di akhirat itu, gini, kalau kita masuk surga, itu masuk surga selamanya. Kalau kita kafir, kalau ada orang kafir masuk neraka itu, selamanya. Nasib kita di akhirat itu, yang hidup selamanya itu akan mendapatkan kenikmatan selamanya atau mendapatkan azab selamanya itu ditentukan dengan kehidupan kita yang hanya 63 tahun lah kehidupan kita di dunia ini. Kira-kira seimbang atau tidak? Kira-kira seimbang atau tidak? Pokoknya kita beribadah di dunia, ibadah betul-betul bertakwa kepada Allah, kemudian ditakdirkan Allah masuk ke dalam surga. Dikarenakan kehidupan kita yang 63 tahun di dunia ini berbuat baik, akhirnya mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya. Kira-kira seimbang atau tidak? Seimbang itu ini. Atau dikarenakan kekufuran kita yang hanya 63 tahun lah ya. Oh, saya kafir kan cuma 63 tahun, tapi masuk neraka selamanya. Imbang banget. Adil banget. Bukan adil nih, musuh. Ngerti. Jadi Allah SWT pernah menyampaikan bahwasanya orang Islam itu sekiranya dia dikembalikan ke dunia, orang Islam itu sekiranya dia mati kemudian masuk surga, kemudian dia dikembalikan ke dunia lagi, maka tetap dia akan menjadi orang yang beriman. Makanya meskipun dia kehidupannya 63 tahun, balasannya kok di surga selamanya, itu dia itu akan istiqomah. Meskipun dia masuk surga, kemudian kalau umpamanya Allah mentakdir, oh dibalik orang dunia, orang-orang di surga sekarang balik ke dunia, maka dia akan kembali menjadi orang yang beriman. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang ahli ibadah. Kemudian apabila mereka mati, dia akan masuk surga. Begitu pula orang kafir, kalau dia sudah masuk neraka dan umpamanya Allah mentakdir, wong muslim neraka, saya ibadah dunia, baik sampai besok tobat, mereka pasti akan menjadi kafir lagi. Pasti menjadi kafir. Masih harus kembali ke dunia mana? Masih kembali ke dunia mana? Wis tahu rasa masih tahu mereka merokok, melakukan dunia mana? Di balik dengan dunia, mereka menjadi orang yang kafir lagi, tidak menjadi orang yang beriman. Maka selamanya dia masuk ke dalam neraka. Begitu pula orang Islam selamanya dia masuk ke dalam surga. Karena kan istiqomah kita, Makanya istiqomah itu penting, Istiqomah itu penting. Maka kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, maka setidaknya kita memiliki keistiqomahan. Setidaknya kita harus memiliki salah satu ibadah yang kita istiqomahkan. Jenengan punya adalah apa? Setiap saat sholat di masjid mesti. Utawa jangan punya puasa yang jenengan istiqomahkan sedang silakan istiqomahkan. Karena ciri orang yang beriman, yang ciri orang yang masuk surga itu seperti itu. Sekiranya dia dari surga dikembalikan ke dunia lagi, dia akan menjadi orang beriman. Begitu pula orang yang kafir, ketika dia dikembalikan dari neraka, ketika dia ke dunia, dia akan menjadi orang kafir lagi, sama saja. Jadi di
Sebagai orang ekonomi Islam. Jadi, maka daripada itu hadirin sekalian, dengan kehidupan kita yang terbatas ini, marilah kita dapatkan kehidupan akhirat yang kenikmatan yang selama-lamanya itu. Sajane untung banget ya. Maka setiap saat jangan sampai ada waktu yang kita buang sia-sia. Niatkan semuanya lillahi ta'ala, ngadeg lillahi ta'ala. Ngadeg kalau bismillahirrahmanirrahim. Utawa subhanallah. Utawa gawe sandal bismillahirrahmanirrahim. Coba sama alhamdulillah. Untuk ceting doa. Setiap saat harus ada lillahi ta'ala. Ini selalu kepada Allah supaya setiap amalan perbuatan kita, setiap pekerjaan kita dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Jadi yang oleh adik-adik ini, loh,